Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan terkait kejahatan berbahasa dari mata kuliah Linguistik Forensik dan dosen pengampu Dr. Herman Didipu SPD MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Aliyah Febriana, NPM 1412420074. Saya saat ini kuliah di Universitas Negeri Gorontalo dan universitas asal saya yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kita langsung mulai saja ke jenis-jenis kejahatan berbahasa. Yang pertama yaitu ada hasutan, yang kedua ada konspirasi, yang ketiga ada ujaran kebencian, yang keempat berita bohong, yang kelima penghinaan, yang keenam pencemaran nama baik, yang ketujuh fitnah, yang kedelapan ancaman, yang kesembilan penyuapan, yang kesepuluh kesaksian palsu, dan yang kesebelas penistaan. Oke, langsung saja masuk. Yang pertama yaitu hasutan. Nah, hasutan ini sendiri artinya yaitu perbuatan atau perkataan yang membangkitkan hati orang lain agar marah, melawan, memberontak, dan lain-lain sebagainya. Contoh kasusnya yaitu memaksa orang secara langsung. Serang polisi tidak adil itu, bunuh dan ambil senjatanya. Sedangkan contoh hasutan yang tidak secara langsung, rekan-rekan semua, apakah polisi yang tidak adil itu akan kita biarkan saja? Apakah tidak kamu serang, kamu bunuh, dan ambil senjatanya? Nah, untuk tindakan penghasutan ini diatur dalam pasal 160 KUHP. Lalu yang kedua yaitu konspirasi. Nah, konspirasi ini adalah tindakan yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan dan berakibat merugikan orang lain. Contoh kasusnya yaitu kasus permufakatan jahat yang melibatkan politisi Golkar Setia Novanto, pengusaha minyak Rija Chalid, dan ex-presiden direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin. Dan tindakan konspirasi ini ada dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Lalu yang ketiga yaitu ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini merupakan perkataan yang mendorong kebencian yang dapat digambarkan sebagai rasis, diskriminatif, agama, dan sebagainya. Nah, contohnya itu ada kasus Ahmad Dhani yang dilaporkan usai diduga menyebarkan kebencian di akun Twitternya. Ada 3 cuitan Dhani yang dibawa ke polisi, yaitu cuitan yang pertama yang menistakan agama si Ahok yang diadili Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lalu untuk cuitan yang kedua, siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang harus diludahi mukanya. Dan ujaran yang ketiga, kalimat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras. Dan salah satu pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian yaitu ada di pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada berita bohong. Nah, berita bohong ini adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Contoh kasusnya yaitu kasus petinggi Sunda Empire setelah diamankan polisi karena disebut menyebarkan berita bohong. Petingginya mengaku bahwa Sunda Empire adalah organisasi tinggi dunia. Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, berita bohong ini diatur dalam pasal 14 dan pasal 15. Lalu selanjutnya penghinaan. Penghinaan ini adalah tindakan untuk merendahkan, memburukan, atau menyinggung perasaan orang lain atau proses, cara pembuatan, menghinakan atau menistakan atau merendahkan orang lain. Nah, contoh kasusnya sendiri, dasar kalian TNI goblok.
Melawan satu anggota polisi saja tidak becus, apalagi mau melawan satu pasukan. Kalian TNI anjing, pantasnya digantikan kami anggota kepolisian karena juga tidak bisa menjaga pertahanan negara di kerusuhan 22 Mei. Semuanya adalah andil kami anggota kepolisian. Nah, itu adalah salah satu postingan di media sosial di Instagram yang ujarannya itu atau tulisannya itu menghinakan TNI. Orang ini mengatasnamakan kepolisian, dan kejadian ini terjadi pada 12 Juli tahun 2019. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atau fitnah atau penghinaan atau penistaan didefinisikan sebagai komunikasi palsu yang disengaja baik dipublikasikan atau diucapkan yang bertujuan melukai, mencemarkan, mencederai reputasi atau nama baik orang lain. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri ada Vicky Prasetyo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, Vicky Prasetyo ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terkait penggerebegan Angel Elga. Nah, sebelumnya mantan pasangan suami istri ini Vicky Prasetyo dan Angel Elga saling melaporkan atas tuduhan perselingkuhan. Lalu yang selanjutnya ada fitnah. Nah, fitnah ini adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Contoh kasusnya yaitu Bintang Emon yang diserang dengan fitnah memakai narkoba setelah ia mengkritik terkait kasus penyiraman Novel Baswedan. Lalu selanjutnya yaitu ada ancaman. Ancaman sendiri, ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud, niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Nah, contoh ancaman ini sendiri yaitu ada kasus dari Ruben Onsu dengan media batu besar yang dilemparkan ke rumahnya. Berisi surat ancaman bertinta merah itu, adapun isi suratnya berbunyi, "Jagalah nyawa keluargamu, Ruben." Baik, untuk selanjutnya yaitu penyuapan. Nah, penyuapan ini sendiri dikenal juga dengan istilah penyoggokan. Menurut Solan dan Tirsma 2005 194, penyuapan adalah tindakan memberi seseorang barang yang berharga dengan maksud untuk mendorong orang tersebut untuk bertindak dengan cara tertentu dalam kapasitas resminya. Nah, penyuapan ini harus ada tindakan yaitu memberi atau menerima. Untuk contoh kasus dari penyuapan ini sendiri yaitu ada kasus penyuapan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait proses penetapan pergantian antar waktu anggota DPR di fraksi PDIP. Lalu selanjutnya ada kesaksian palsu. Nah, kesaksian palsu ini dikenal juga dengan istilah sumpah palsu atau keterangan palsu. Contoh kasusnya yaitu kasus keterangan palsu yang ramai seperti Miriam berujung tuntutan 8 tahun penjara dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik atau IKTP. Nah, untuk tindakan kesaksian palsu diatur dalam pasal 242 KUHP terutama pada ayat 1 dan ayat 2. Lalu selanjutnya ada penistaan. Penistaan ini adalah perbuatan atau perkataan yang merendahkan orang lain. Contoh kasusnya yaitu kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mengatakan perkataannya seperti ini. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak milih saya karena dibohongi orang pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu.
itu hak bapak ibu. Kalau bapak ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin begitu, oh nggak apa-apa karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Nah, kata yang dicetak miring yaitu kata yang dibohongi orang pakai surat Al-Maidah itu adalah kata yang mengindikasikan bahwa Ahok menistakan keyakinan salah satu umat beragama, yaitu agama Islam. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.